Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan, NIM F0120313, Prodi Ilmu Politik, kelas A. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan tugas saya tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Di Indonesia sendiri, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, dan juga pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menjunjung tinggi aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyatanya dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintahan daerah berperan untuk mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Prinsip yang ketiga yaitu penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentralisasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Prinsip yang keempat ialah keserasian. Di dalam daerah otonom mengutamakan yang namanya aspek kerasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Prinsip yang kelima ialah pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Berikutnya adalah landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Ada 3. Yang pertama adalah landasan Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang 1945, yaitu terdapat pada pasal 18 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua adalah landasan ketetapan MPR RI. Dalam TAP MPR RI nomor 15
tahun 1998 menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah antara lain yaitu pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatakan, dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang selanjutnya adalah dimensi otonomi daerah. Yang pertama adalah nilai unitaris. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya bersifat negara kedaulatan, melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Yang kedua adalah nilai dasar. Desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentralisasi dalam bidang ketatanegaraan. Desentralisasi sendiri merupakan desentralisasi sendiri berasal dari kata Belanda atau dari bahasa Belanda yang artinya lepas dan centrum artinya pusat. Artinya, desentralisasi ini adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Yang kedua adalah dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi sendiri merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pada daerah otonom. Daerah ini menjadi wakil dari pemerintah pusat dalam rangka negara kesatuan. Otonomi daerah dalam konteks kenegaraan kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan otonomi daerah itu harus berlandaskan dengan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan dalam
konteks otonomi daerah itu maju atau tidaknya suatu daerah itu ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Dan mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon kurangnya dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.